guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita lagi ada di Malaysia untuk ikutan di 1GP Southeast Asia round 5 dan round 6. Nah, kemarin tuh kita udah ikutan seri 1 sampai seri 4 di Filipina dan Thailand. Dan hasil akhirnya tuh kita ada di posisi 2 klasemen poin. Dan ya, kita di sini mau mempertahankan poin kita. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Semoga bisa masuk final. Tapi seperti biasa, target kita adalah top 8 di sini. Dan bismillah aja. Nah, kemarin tuh kalau kalian ikutin Instagramnya Garasi Drift, harusnya kita pakai Nissan Silvia S14 warna merah ini. Tapi karena mobilnya problem, jadi kita sekarang pakai Nissan Silvia S15 2JZ. Oke, jadi kalau kalian nonton di 1GP Malaysia tahun 2023, gue juga pakai mobil yang sama, Nissan Silvia S15 dari NTS Racing. Tapi kali ini bodinya udah beda. Terus ada satu hal yang paling membedakan, yaitu gearboxnya. Gearboxnya ini dogbox, pakai Hollinger. Enak banget dipakainya. Dan mesinnya juga udah di-upgrade. Ini mesinnya pakai 2JZ dengan turbo baru. Jadi harusnya lebih kencang nih mobilnya. Tada! Kemarin baru aja dyno dan hasilnya itu di 450 horsepower on wheel. Harusnya cukup dengan kondisi trek yang sekarang. Treknya paling cuma gigi 3 doang. Yang penting kita bisa kencang di lurusan dengan gearbox yang berkualitas. Nah, so far mobilnya keren. Sekarang kita lihat sponsornya aja. So, shout out to our main sponsor yaitu Binasara Informatika. Thank you Papa. Ini support yang selalu ada dari orang tua. Thank you so much. Ada motul juga, Garasi Drift, Axelera, GP Sports. Untuk coilovernya kita pakai GP Sports X DG5. Dan lanjut, di sini ada sponsor kita lain. Ada AXT, ada motul, dan pastinya di atap nih ada logo Garasi Drift paling gede. Mantap. Thank you so much untuk para sponsor yang udah mendukung gue untuk balapan di Malaysia kali ini. Dan sebenarnya dari Indonesia nggak cuma gue doang yang ikutan di 1GP Southeast Asia Malaysia ini. Ada 6 drifter lain dari Indonesia. Ada Mas Rengga, Putri Danizar, Danny Ferdito, Alvito, Mas Hadi, BTX, dan terakhir ada Mas Riko. Semoga kalian semua beruntung, good luck buat kalian. Sekarang kita latihan dulu aja untuk pertama kali kita cobain S15 yang udah di-upgrade ini. Semoga semuanya lancar. Amin. Oke, seperti biasa di event-event internasional gue akan jadi spotternya Zico. Dan kali ini tracknya kurang lebih sama kayak tahun lalu, cuma ada bagian finishnya yang berbeda dikit nih. Initiate di sini. Bagian outer agak bahaya, ada tembok. Terus bagian ke sana ada touch and go dan outer lagi. Di bagian sana nggak kelihatan, ini hairpin. Jadi kita harus nunggu sebentar untuk muncul lagi di sini. Ada outer lagi satu di sana. Terus dia masuk ke sini. Ini outer lagi. Habis itu finish. Dan itu mesinnya rotary, suaranya enak banget. Sekarang saatnya kita lihat aja Zico practice untuk qualifying hari ini. Oke, kita baru aja selesai latihan. Tadi latihan cuma dapat setengah jam dan dapat 2 run doang. Dan sekarang kita ada sedikit problem. Kita lihat aja. Jadi sebenarnya semuanya udah oke, mesin oke, kaki-kaki oke. Masalahnya cuma ada di electric power steeringnya. Jadi pas angle-nya gede, dia setirnya jadi berat. Tapi ini lagi kita ganti baru. Untungnya ada spare. Semoga abis ini langsung bener permasalahannya. Dan ya itu minor problem sih sebenarnya. Masih bisa di-handle, tapi rada sedikit susah untuk dapetin maksimum poin. Jadi kita mau coba all the best karena lawan-lawannya juga lumayan berat. Jadi kita harus maksimal di kualifikasi. Ada 44 peserta dan seperti biasa kalau di 1GP yang diambil cuma 24 orang doang. Lumayan berat, tapi ya bisa lah. Tahun lalu kita bisa masuk 24 besar, tahun ini harusnya bisa
minimal top 10 insya Allah. Dan sekarang langsung aja kita lihat kualifikasi gua. Oke, sekarang saatnya Zico kualifikasi dan ini hal yang paling menegangkan buat gua. Kenapa? Karena Zico itu poinnya sekarang kedua di klasmen Southeast Asia di 1GP ya. Dan kalau dia mau mempertahankan title-nya dia atau naik ke posisi 1, at least dia di kejuaraan Malaysia ini dia bisa qualify yang bagus, bisa masuk 16 besar. Dia akan bisa mempertahankan title-nya. Dan sekarang kita lihat aja nih Zico kualifikasinya kayak gimana. Switchingnya cepet banget, bagus. Ya, di sini gua nggak bisa lihat. Ayo, mana-mana. Di run pertama kualifikasi ini, gue tahu dia pasti cari aman banget karena baru aja ganti power steering. Tadi power steeringnya rusak pas latihan, jadi dia masih mau cari aman, tapi cari amannya dia aja udah bagus banget menurut gue. Switchingnya cepet banget, angle-nya masih bisa lebih baik, tapi aman yang penting. Nah, ada nyokap sama bokap juga di sana, bukan yang ini, yang di sana. Oke, Zico run kedua. Semoga kali ini lebih baik dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Zik. Angle. Gedein lagi angle-nya. Gaspol, nggak kelihatan di sisi ini. Semoga baik-baik aja di situ. Oke, dapat angle-nya. Sedikit lebih baik dari sebelumnya. Semoga penilaian juri juga ngelihat ini lebih baik dari sebelumnya sih, karena angle-nya lebih gede, asapnya lebih banyak, line kurang lebih sama lah. Tapi kita lihat nanti hasil kualifikasinya gimana. Oke, congrats Pina. Alhamdulillah, thank you. Gue yakin banget sih karena run pertama lu tuh bener-bener rapih gitu. Semuanya dapet. Walaupun sebenarnya angle-nya kurang gede. Kalau angle lu lebih gede lagi lu bisa lebih Ya itu bagus. run ketiga hari ini. Oh iya. Soalnya Oke, cuma ya. dapat 2 kali latihan. Iya. Pas run keempat
power steering sayangnya berat. Berat lagi ya. Berat lagi. Semoga Tapi sih aman. ini lagi dibenerin lagi sih. Emang agak tricky karena pakai EPS, mobil ini kan pakai EPS yang punya Iya, Porsche ternyata. betul. Oh, punya Porsche. Punya Porsche, bukan punya. Kalau kita biasanya punya Volvo ya. Dia punya Porsche. Ya semoga bisa. Semoga bisa masuk 16 besar. Ya, lu lawan Hui 55. Hui. Ya, dia mobilnya RX-7. RX-7 Rotary. Mobilnya keren banget. Tapi kalau gua rasa lu ada chance untuk menangnya lebih besar. Ya. Karena memang dia KDT-nya jauh di bawah kan. Lu 9 tuh cukup di atas. Dari 32 tuh Lumayan, tinggi, top 10 tinggi lah. banget tuh, top 10 lah. Ya pokoknya wish the best lah. Wish the best. Ya. Oke. Semoga bisa 8 besar sesuai target kita. Oke, sekarang gua mau jadi spotter dulu nih, mumpung masih spotter. Ya, siap. Jangan lupa ya, make tes. Aman. Oke. Thank you. Nah, good luck. Jadi sekarang sebelum top 30 itu mulai, ini kondisi hujan deras, seluruh surface dari track itu basah. Dan gue di sini posisinya spotterin Zico itu lumayan tricky karena hujan-hujanan juga di sini. Tapi ini menarik banget karena sebenarnya Zico tuh lebih pede kalau hujan. Oke, baru aja kita lihat Zico lawan Hui di best 32 dan alhamdulillah Zico menang dan maju ke babak 16 besar lawan salah satu pembalap jago dari Indonesia, Vito. Dan kita lihat aja nih nanti di 16 besar, semoga kedua pembalap Indonesia ini bisa ngasih tontonan yang seru banget. Dan gue berharap Zico yang menang, tapi kalaupun Zico nggak menang, yang penting Indonesia maju.
Alhamdulillah Zico menang lawan Vito, walaupun sayang Vito nggak bisa fight banget karena mobilnya trouble. Tapi Zico maju ke 8 besar, sekarang ketemunya salah satu pembalap Malaysia paling jago, Along. Dan dia itu top qualifier dan mobilnya kenceng banget, jadi Zico benar-benar harus fight, benar-benar total deh untuk bisa menang lawan Along ini. Nanti kita lihat aja, pastinya seru banget. Sekarang Zico lawan Kucing, ayo sayang banget, agak kurang mepet dikit karena emang mobilnya Fusing itu super duper kencang banget. Dia pakai V8, terus ini S15 Varieta kalau nggak salah. Jadi bodinya itu kan harusnya dia pakai cabriolet ya, tapi ini diganti jadi fiber, jadi enteng banget mobilnya. Kelihatan banget karena di posisi basah aja dia itu tetap bisa switching kencang dan mobilnya tuh maju gitu. Setiap sebelum switching tuh mobilnya maju banget gitu. Emang tricky banget nih lawan Zico kali ini, makanya dia kualifikasi bisa 1 juga sih. Jadi mobilnya yang proper, pembalapnya juga jago banget Along ini. Ya bismillah nih, kita lihat run kedua nih. Unofficial, tapi bisa gue lihat di sini kalau Zico itu kalah sama Along. Good job Along. Bagus kok. Kalian bisa bikin mobil sekeren itu, sekencang itu, top banget. Ya good job juga buat Zico. Semoga dia bisa, dengan dia masuk 8 besar di round 5 ini, dia bisa nge-reclaim posisi 1 di klasmen di 1GP Southeast Asia. Ya, berdoa aja kita. Hari selanjutnya, dan kemarin kita berhasil mencapai target kita, yaitu finish di babak 8 besar. Ya, walaupun gue pengennya masuk semifinal atau final,
Tapi kemarin lawan kita juga lumayan berat. Mas Along itu udah ngedrift sebelum gua ngedrift, bahkan sempat ketemu di Po, kalau nggak salah di Indonesia waktu itu. Dan ya kalah terhormat sih bisa dibilang. But it's okay, 8 besar still good. Dan hari ini kita melanjutkan perjalanan di 1GP kita di round 6. Ini round terakhir di Malaysia. Kali ini targetnya sama, 8 besar. Dan sebenarnya tadi pagi kita udah latihan pakai mobil yang ini. Mobil yang sama kayak kemarin, gue lumayan dapet, tapi balik lagi karena ada masalah di kaki-kaki, jadi setirnya lumayan berat, rada sedikit susah juga, tapi lumayan bisa gue menghandle-nya. Dan ada good news nih, tadi pagi kita baru dikabarin kalau sekarang nih, setelah round 5 berakhir, gue berhasil menjadi posisi 1 di klasemen. Lumayan prestasi yang membanggakan, tapi kita harus mempertahankan ini karena masih ada 3 seri lagi. 1 seri lagi sisa di round 6 ini dan ada 2 seri lagi di Indonesia. So ya, lumayan pede untuk dapat posisi 1 overall. Ya bantu doanya aja guys, semoga tercapai kita champion di D1GP Southeast Asia. Sekarang kita fokus saja kualifikasi di D1GP round 6 ini. Oke, walaupun Chico udah ngerebut kembali championship leading positionnya, tapi nggak boleh lengah di seri kali ini. Dia seri 6 di 1GP Southeast Asia ini dia harus kasih yang terbaik juga. Dan kali ini mau kualifikasi. Tracknya beda kayak kemarin, tracknya kayak gini. Jadi start dari sana sama kayak kemarin, tapi kalau kemarin inisiatnya di sini, ini enggak, ini masih lurus terus. Inisiat di sana lebih lebar lagi. Habis itu hairpin, muter ke sana. Habis itu ke sini ada clipping belakang di sini. Terus balik ke arah sana. Dan gua rasa track yang kali ini jauh lebih cocok buat final gear-nya mobil dia. Makanya tadi latihan asapnya banyak. Dia confident banget, semoga nggak ada problem di mobilnya. Gua rasa dia bakal bisa dapat posisi kualifikasi yang lebih baik dari kemarin. Kita lihat.
gue rada sedikit kecewa sama kualifikasinya. Gue nggak tahu antara kesalahan gue atau kesalahan mobilnya. Tapi kemungkinan besar karena steering. Tapi kita mau cek dulu, kayak rack steer-nya ada masalah. Jadi pas di belokan pertama tuh gue under dan 2 kali under. Padahal itu gue ngelakuin hal yang sama seperti yang gue lakuin di latihan. Di latihan tuh bagus banget loh. Backward gitu, full angle. Sama persis yang gue lakuin, nggak ada bedanya. Tapi mobil rasanya beda. Kita cek dulu ya. Oke, setelah kita cek-cek ternyata emang masalahnya di steering rack. Jadi kata Bilal dan kata mekanik dari tim kita, ada gerigi yang nyebrang di dalam rack steernya. Ketahuannya itu pas tadi kita coba-coba belok, ada suara gerigi yang nyangkut gitu, krek 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 krek, dan setirnya tuh jadinya nggak belok. Nah, tadi itu pas gua angle gede di belokan pertama, kayaknya di situ geriginya gerak, kan gua belok kiri. Pas gua mau belokin kanan lagi, bannya tuh tetap di kiri, dia nggak belok kanan. Nah, dari situ mungkin jadinya gua rada kaget, muscle memory gua bicara kalau gua harus belokin setirnya, tapi karena kebanyakan dan karena ada si rack steernya bermasalah, jadinya under, jadinya nggak maksimal. Dan karena itu terjadi di belokan pertama, jadi deduction point-nya gede banget. Di belokan-belokan setelahnya walaupun gue bisa, tapi itu nggak dihitung lagi sama D1-nya. Karena bagi mereka, ya gue udah salah di awal, jadi buat apa gue hitung belokan-belokan selanjutnya. Ya semoga kita masih tetap masuk 32 besar. Kita lagi nunggu hasilnya. Kemungkinannya sih mungkin cuma 20 atau 10% kali gue masuk 32 besarnya. Zik, sangat disayangkan lu ke posisi ke-43. 43 dari 46. It's okay. Kayaknya emang bukan our lucky deh. Tapi seenggaknya masih dapat poin sih 24. Itu initiate doang tuh. Itu initiate 24 lumayan gede loh. Iya. Karena emang initiate lu bagus banget. Dan emang hilang grip ban depan. Kalau gue sih ngelihatnya kayak tadi tuh pas lagi nonton tuh. Iya. Jadi ternyata tadi masalahnya tuh rack steer-nya pokoknya. Iya. Kan itu initiate bagus, angle langsung gede kan. Pas angle gede, Dia steeringnya bermasalah deh pokoknya. geriginya udah aus ya. Jadi pas dibelokin dia nggak belok penuhnya. Jadi makanya berarti steeringnya jadi miring juga. kita nggak masuk 32 besar, kita nggak dapet poin di seri 6. Iya, lu nggak dapet poin di seri 6, tapi gua rasa lu masih bisa fight lagi di Indonesia. Masih ada Indonesia sih. Karena walaupun yang kemarin juara 1, misalnya Ben juara 1 lagi di seri 6 ini, dia total poinnya 50 poin. Gua 53. Lu 53. Ya, masih leading lah seenggaknya. Masih leading. Jadi Tapi sayang banget sih. iya. Harusnya ini dapat poin tambahan. Ya, tapi gini, Zek, ini challenge lebih kalau menurut gua. Lu nggak semudah itu untuk bisa dapetin Southeast Asia di 1GP Championship. Ya, kita lihat di Indonesia. Dikasih tantangan lebih lah. Biar nggak terlalu mudah gitu. Nah, soalnya kalau lu masuk 8 besar lagi di seri kali ini, kayaknya udah nggak ada yang bisa ngalahin lu, walaupun dia juara di Indonesia sekalipun gitu. Jadi lu harus ada effort lagi. BRZ kan lagi kita bangun nih. Kan? Itu jadi ada tujuan kita, motivasi yang lebih untuk kita bisa bangun BRZ sebaik mungkin dan lo drifting di Indonesia sebaik mungkin gitu. Nah, BRZ minggu ini kita kelarin lah. Oke. Gua bikin kencang mobil bentar. Ini ngapain? Bikin reliable. Ya, sekarang kita ngapain? Kita nonton sampai selesai aja. Nonton, Nonton. kita support drifter Indonesia lain. Ya, kita support. Semangat, ada kurang lebih 4 drifter yang masuk. Iya, ada Alvito, ada Mas Hadi juga, ada Rengga dan ada BTX. 4 orang. 4 orang. Dani Ferrito sangat disayangkan, dia Trouble ke-33, mobilnya trouble juga. Jadi emang benar-benar bukan our lucky day nih. Ya, Setenda. walaupun tim kita kemarin berdua 8 besar, Iya. kali ini kurang beruntung. Kali ini kurang. Tapi kita bisa support drifter lainnya. Iya. Kita nonton aja. Ayo nonton. Oke. Let's go.
Oke, kita baru aja selesai nonton babak 16 besar. Dan sangat disayangkan cuma ada 2 yang masuk 16 besar. Ada Rengga dan ada Mas Hadi. Yes. Mas Hadi keren banget, Keren. menangnya Iya. lawan Fusing yang Fusing. mobilnya kenceng banget. sama Rengga juga Rengga keren banget lawan yang juara 1 kemarin. Yang juara 1 kemarin. Keren. Ya, Tapi hebat. sangat disayangkan juga mereka gugur di 16 besar, nggak ada yang lanjut ke babak 8 besar. Ya, tapi kita mau langsung pulang aja sekarang karena lu mau lanjut ke Mandalika kan besok pagi. Betul, kita mau Gua juga balapan. lanjut juga besok pagi harus medical check up. Jadi kita langsung cabut berdua nih. Oke, yaudah, bye-bye. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and Goodbye. goodbye.